Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini menyaksikan seluruh keindahan alam atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya mohon izin kepada ustadz-ustadz yang mungkin lebih layak untuk berdiri di sini atau umi-umi menyampaikan materi tentang pendidikan akhlak bagi anak. Nah, sebenarnya ini adalah materi umum yang harus kita kuasai, bagaimana pendidikan akhlak bagi anak. Kenapa di sini ditekankan kepada anak? Kenapa bukan kepada orang-orang dewasa? Bukankah sebenarnya kita sebagai pendidik juga perlu pendidikan tentang akhlak? Karena tentu akhlak itu tidak hanya berasal dari seorang anak. Tetapi kenapa ditekankan kepada anak? Tentunya kita paham bahwa akhlak itu mulai dibina sejak kita di masa kanak-kanak. Sehingga saat tumbuh dewasa, kita memiliki akhlak mulia, akhlak terpuji, akhlak Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mendidik akhlak kepada seorang anak? Tentu kita sebagai pendidik itu adalah PR utama kita, apalagi kondisi zaman yang seperti ini, di mana kita tahu bahwa anak-anak kita di zaman sekarang banyak sekali yang menganggap orang tua hanya sekedar teman atau orang tua bahkan adalah anak buah mereka, atau bahkan banyak anak-anak yang sekarang sudah tidak menghormati guru-gurunya. Nah, miris sekali untuk melihat keadaan zaman seperti ini. Apa yang salah sebenarnya adalah dimulai dari kata akhlak. Nah, akhlak mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Karena ketika anak mengenal Tuhannya, ia tidak akan mendurhakai Tuhannya. Artinya ketika anak berakhlak kepada Tuhannya, insya Allah anak itu tidak akan mendurhakai Tuhannya, dalam arti dia tidak akan menyakiti orang lain karena ia takut kepada Tuhannya. Ia tidak akan menyakiti orang tuanya karena ia takut kepada Tuhannya. Yang kedua, yaitu mengajarkan akhlak seorang anak kepada nabinya. Kenapa dengan nabinya? Karena nabilah yang membawa ajaran-ajaran Islam yang mengenalkan akhlak-akhlak terpuji kepada seorang hamba Allah. Sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Seorang anak yang berakhlak kepada nabinya akan memuliakan nabinya, mencontoh nabinya. Seperti mana yang kita tahu bahwa seorang nabi adalah menunjukkan sikap-sikap yang mulia. Ketika ada orang susah, ditolong. Ketika ada orang-orang yang tidak mampu, ditolong. Atau hal-hal lainnya yang mana kita tahu bahwa sikap-sikap Nabi adalah menyenangkan hati umat Islam maupun umat-umat yang lainnya. Nah, di sini ketika anak sudah berakhlak kepada Tuhannya, ketika anak sudah berakhlak kepada nabinya, maka anak-anak juga akan kita ajarkan, yakni berakhlak kepada sesama manusia. Yakni seorang anak akan tahu bahwa orang tua itu posisinya seperti apa, guru itu posisinya seperti apa. Namun, teori bagi seorang anak itu adalah omong kosong. Jadi, bagaimana kita memberikan pendidikan akhlak kepada seorang anak adalah mulai memberikan pendidikan akhlak kepada diri kita sendiri, terutama kita sebagai seorang guru. Kita harus memberikan contoh mana yang baik, mana yang buruk. Karena sifat anak itu sebenarnya adalah peniru, melihat. Mereka mencari pembenaran di antara banyak pembenaran. Bisa kita sadari bahwa ketika kita melakukan hal benar, menasihati hal benar, mereka akan mencari pembenaran lainnya. Contohnya ketika kita bilang, "Nak, jangan minum berdiri." Maka mereka akan menjawab, "Apa masalahnya Umi? Ayah saya di rumah juga minum berdiri." Nah, seperti itulah sifat seorang anak sebenarnya. Ia mencari pembenaran di antara banyak pembenaran. Disitulah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik maupun nanti menjadi seorang orang tua, kita mengenalkan, "Nak, kenapa tidak boleh minum berdiri?" Kita berikan alasannya, kita berikan jabarannya. Dan kenapa kita ajarkan kepada seorang anak, "Nak, jangan menyakiti seseorang." Jelaskan, karena dia sendiri pun tidak akan atau tidak mau untuk disakiti. Mungkin seperti itu cara kita, hal dasar untuk mendidik
sebagai seorang guru maupun sebagai seorang tua, hal dasar dalam mendidik anak-anak kita tentang akhlaknya, yang ini mengenalkannya pada Tuhannya sehingga dia takut pada Tuhannya dan tidak mendurhakai Tuhannya sehingga tidak berbuat kejahatan yang merusak akidah-akidahnya. Yang kedua, mengenalkan pada nabinya sehingga dia mampu mencontoh akhlak-akhlak nabi itu seperti apa. Dan ketiga, mengenalkan dia akhlak kepada sesama manusia yang ini tidak saling menyakiti, tetapi saling menjaga perasaan, saling menjaga perdamaian, saling membantu. Sehingga dimulai dari diri kita sendiri yang ini memberikan contoh terbaik dan berusaha untuk memuhasabah diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Sehingga anak itu pun juga bisa mencontoh hal-hal baik dari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih atas perhatian waktu dari Umi Ustadz. Ana ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.